bisa tembus ke beranda atau FYP ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalian yang belum tahu nih, gue kasih tahu. Jadi syarat untuk video kalian agar FYP itu, yang pertama, balik lagi di channel gue ya. Oke, just info ya buat kalian yang udah sempat berkunjung ke channel gue. Jadi channel gue udah ganti nama ya. Awalnya ini, sekarang jadi ini ya. Oke, terima kasih yang udah support dari 0 sampai sekarang ya. Nice. Dan gue sekalian mau berbagi tips ya. Tipsnya apa? Kalian harus tonton video ini sampai selesai, karena gue jamin kalian bakal nemuin apa yang gak kalian temuin di lapak orang lain ya, hanya di sini ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke, lanjut kita ke pembahasan ya. Jadi ceritanya gue akhir-akhir ini menganalisa progresnya konten nyokap gua ya di TikTok. Jadi gua dari situ bisa narik kesimpulan kalau ada hal-hal penting yang mesti kalian simak buat para kreator TikTok pemula maupun yang udah lama di dunia TikTok. Jika video kalian atau konten kalian ingin kemungkinan besar masuk FYP atau beranda, kalian harus punya beberapa hal yang ada di konten kalian ya. Jadi sebelumnya gue mau nanya dulu nih sama Mama. Mama, awal-awal main TikTok kepikiran nggak mau bisa viral kayak video yang kemarin? Enggak. Enggak ya? Enggak sama sekali. Enggak ya? Jadi intinya memang tidak berharap viral ya awal-awal ya kan? Iya. Gitu. Oke. Malah udah viralnya nggak apa lagi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa gue tarik di sini ya. Jadi dan gue juga udah survei di beberapa orang yang udah sempat viral ya. Ya maksud dalam artian orang itu nggak kepikiran supaya dirinya viral. Toh pada awalnya itu orang-orang bikin konten di TikTok itu hanya sekedar hiburan ya, hanya sekedar hiburan, bikin kegabutannya dia hilang ya, seperti itu sih awal-awalnya. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau di TikTok itu kalau kalian upload video tanpa ingin viral, tapi kalian harus ikutin aturan TikTok ya. Jadi gue sedikit cerita ya. Jadi gue juga ikuti perkembangan TikTok dan YouTube juga, karena di YouTube, di Google dan lain sebagainya juga udah banyak ya yang nerangin kalau ada aturan-aturan tersendiri atau ada syarat lah ya. Bagaimana sih video kita di TikTok agar bisa tembus ke beranda atau FYP ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalian yang belum tahu nih, gue kasih tahu. Jadi syarat untuk video kalian agar FYP itu, yang pertama, video TikTok kalian itu harus banyak yang komen ya, banyak yang komen. Kemudian yang kedua, harus banyak yang like. Itu yang gue tahu ya. Ini yang gue tahu berdasarkan pengalaman gue, dan gue juga, kalau kalian pernah berkunjung di TikTok gue, ada satu video gue yang nggak terlalu viral sih, tapi tembuslah di angka 70 ribuan yang nonton gitu kan. Kemudian yang ketiga, video kalian minimal ditonton sekali atau 2 kali dengan durasi full ya, nggak di skip gitu, nggak ditontonnya nggak sekali langsung di skip. Nah, permasalahannya di sini tuh orang kebingungan bagaimana sih cara video mereka agar para netizen atau para penonton itu bisa komen atau like di video TikTok kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan, solusinya harus seperti apa. Nah, dari sini gue menarik juga kesimpulan
satu hal yang mesti ada pada video kalian ya, agar video kalian di komen orang sama di like orang ya. Jadi yang gua analisa di video konten mamah di TikTok itu, ternyata video TikTok atau konten TikTok yang dibuat dan diupload itu harus mengundang orang untuk penasaran. Intinya seperti itu dulu aja. Kalau kalian udah paham, gue lanjut ya, gue terangin lebih spesifik lagi. Jadi apa aja sih konten-konten yang bikin orang penasaran? Oke, gue bahas ya satu persatu. Pertama, gue analisa juga beberapa konten kreator baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pertama, kadang viewer itu lebih penasaran ngelihat orang yang good looking ya, atau yang cakep, yang cantik. Kadang orang yang cakep, yang cantik, hanya mengedipkan mata aja dia udah banyak viewernya, udah banyak like-nya, udah banyak komentarnya. Begitupun yang cakep ya, yang ganteng, yang cantik, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, konten kalian itu harus berisi bakat atau kreativitas ya. Bakat, kreativitas gua anggap sama aja, sama lah ya, intinya porsinya sama. Nah, bakat di sini juga terbagi dua ya. Ada bakat yang memang orang lain juga ada bisa, ada juga bakat atau kemampuan kalian yang tidak dimiliki atau jarang sekali dimiliki oleh orang lain gitu. Ambil contoh, ada beberapa orang yang bukan bakat sih, cuman udah dari lahir seperti itu. Ada yang lidahnya panjang atau lidahnya bisa ditekuk. Itu kan suatu kemampuan yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, menurut analisa gua, itu kemungkinan untuk masuk FYP-nya sangat besar. Karena kenapa? Karena belum tentu ya orang lain itu bisa melakukan apa yang dia lakuin, apa yang dia lakukan ya, seperti itu ya. Kemudian kita bahas lagi bakat atau kemampuan yang sama-sama orang lain juga bisa ngelakuin. Contohnya kayak nyanyi, suara, nari, dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan FYP kalian ingin lebih besar itu, kalian harus didukung dengan nilai plus lain lah. Contoh, kita bisa nyanyi, orang lain juga bisa nyanyi. Apakah kita harus mengasah ekspresi atau mimik muka kita saat bernyanyi lebih bagus dibanding orang? Nah, itu ada hal beda dari kita. Kemungkinan orang juga bisa lebih penasaran buat nonton berkali-kali dan buat komen juga like video kita, maksud gue gitu ya. Kemudian selain itu ada banyak sih, sebetulnya banyak yang gue analisa ya. Cuman secara garis besar itu pada intinya konten TikTok kalian itu harus mengundang orang penasaran. Dari penasaran orang itu berulang-ulang nonton video kita sehingga menimbulkan viewer yang membludak ya, sehingga pada akhirnya komen kalian itu banyak. Terlepas komen negatif sama positif itu oke lah, karena udah jelas ya, sebagus-bagusnya konten kalian komentar negatif udah pasti ada. Apalagi video TikTok kalian itu yang memang mengundang orang buat ya, kalau kata orang-orang sih pengen ngehujat lah ya. Nah, gua lebih nyaranin kalian itu viral di TikTok dengan video yang berkualitas ya, tentang bakat, tentang hal-hal positif ya, yang bikin orang bisa mencontoh video yang udah kita upload ya. Nah, kemudian satu hal nih, gua lupa mau nyampein. Jangan lupa kalian kalau upload di TikTok itu kalian harus lihat jam upload ya. Kayak Senin sampai, itu yang gue lakuin saat gue bantu upload video TikTok nyokap gue ya. Jadi gue perhatiin juga jam upload ya. Gue samain ya posisi uploadnya ketika gue upload video di YouTube gue ya. Gue juga seperti itu karena gue juga sedikit-sedikit belajar ya dari para YouTuber senior yang udah bagiin tipsnya selama dia nge-YouTube ya. Jadi ada jam-jam tersendiri. Jadi untuk jamnya tersendiri nanti gue ulas ya di video gue berikutnya ya. Yang jelas intinya kalian harus mengetahui kapan sih jam upload TikTok terbaik ya. Upload video TikTok terbaik itu hari Senin sampai Jumat harus jam berapa gitu kan, harus berapa kali upload. Nanti gue bahas di video gue selanjutnya ya. Ini
memang gua khususin buat kalian yang memang fokus menjadi konten kreator di TikTok. Kalaupun tidak, nggak ada salahnya ya video ini kalian simak sampai selesai. Ya kalau ilmu kan kalau udah paham, kalian juga kan bisa terapin ya di upload video TikTok kalian ya, nggak tahu kan? Nah gitu kan. Secara kalau udah memahami aturannya seperti apa ya, cara kerjanya seperti apa, kalian juga bisa coba praktek-praktek itu. Tapi jangan kalian berharap banget untuk FYP ya. Utamakan kalian cari hiburan aja di TikTok, udah segitu aja. Karena kalau kalian berbicara pengen tenar itu nggak gampang ya. Gua aja main TikTok dari 2018 gak pernah tembus spiral mamah ya. Jadi itu rezeki-rezekian ya, tetap ada rezekinya tersendiri. Cuman yang namanya rezeki itu ada ya caranya, aturannya itu harus sesuai alur yang ada ya, yang udah ditentuin sama pemilik platform ya. Kalau di sini TikTok ya, jadi kalian harus mematuhi aturan TikTok dan harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku di TikTok. Jadi syaratnya dijalanin, tapi kalian jangan terlalu berharap. Nah, kemungkinan proses demi proses, gue yakin akan ada video kalian yang tembus ya, viewernya membludak, dan itu secara otomatis video-video kalian yang lain akan terbawa. Gue yakin itu karena gue udah sering kali ngelihat konten kreator baik di YouTube, baik di TikTok ataupun di Instagram, awalnya itu hanya satu yang video yang membludak ya, yang besar viewernya. Terus semakin kesini dia, kenapa? Karena orang penasaran pengen lihat IG-nya, YouTube-nya, segala macam. Jadi pada intinya kalian pahami dulu apa yang gue omongin tadi ya, kalian catat, dan semoga kalian bisa memahami ya apa yang gue jelasin. Intinya kalian tetap dalam sehari upload dengan aturan yang sudah ditentukan, dengan cara yang gue share sama kalian. Jamnya juga jangan lupa. Kemudian kalian harus gali ya bakat kalian apa gitu kan. Jangan kalian membuat konten gara-gara ingin viral, kalian membuat konten yang memang mengundang hujatan orang. Ambil contoh, sekarang kita bahas konten nyokap gua ya. Nyokap gua awal-awal bikin video itu niatnya memang nggak pengen dihujat. Siapa sih orang yang pengen dihujat? Nggak ada ya. Cuman dari kesalahan ngomong yang memang banyak orang menyangkanya diplesetin, padahal enggak, padahal itu memang murni salah ngomong. Pada akhirnya orang banyak yang nonton ya, dan ternyata kesalahan dari cara ngomongnya nyokap itu bikin orang ngakak, dan itu terjadi sama gua. Sesaat sebelum gua upload itu gua rasain gua juga ngakak. Nah, jadi intinya hal-hal yang memang tanpa sengaja itu pada akhirnya diterima sama viewer, jatuhnya jadi viewer terhibur ataupun viewer jadi kesal. Nah itu pengaruhnya itu besar ke komentar kita, itu jadi nambah ya, sama like-nya juga ya. Jadi pada intinya orang udah pasti penasaran nonton, dari udah penasaran, udah ditonton berulang-ulang, pasti ada komentar yang muncul. Jadi seperti itu ya intinya. Dan sekali lagi gue saranin untuk kalian jangan, gue nggak nyaranin kalian upload video yang memang mengundang orang buat ngehujat. Toh video positif aja udah jelas pasti ada aja yang ngehujat, yang komentar negatif gitu kan. Jadi pada intinya kalian fokus cari hiburan, terus kalian sebar hiburan atau sebar kebaikan sama orang ya. Jadi kalian terhibur dan berusaha untuk menghibur penonton, intinya seperti itu. Masalah penontonnya jadi terhibur ataupun enggak itu masalah mereka ya. Intinya kalian udah mempersembahkan kreativitas kalian berupa hal positif, baik itu hiburan, tutorial, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya maksud gua. Dan ya ini pengalaman dari konten dari nyokap gua ya. Pada intinya kan kontennya yang memang tidak
sengaja mengundang komentar hate, tapi pada akhirnya banyak ya yang sebenarnya sih gue nggak nganggap komentar hate ya, komentar negatif, cuman mungkin orang saking ngakaknya pengen berkomentar, cuman buat segelintir orang yang memang ya katakanlah lebih memahami ini orang tua, ini anak muda, jadi bisa membedakannya seperti apa sih bahasa sama orang tua dan sama yang seumuran seperti itu. Cuman gue nggak jadi masalah yang berarti ya, itu wajar-wajar aja, itu hak kalian juga gitu. Intinya gue hanya share itu, semoga kalian bisa memahami ya apa yang gue ulas dan gue bagiin sama kalian ya. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa jalanin, bisa terapin di konten kalian ya. Oke, gitu aja. Pokoknya tetap support terus nyokap gua ya, dan terima kasih yang udah support di TikTok sama YouTube-nya juga. Kemudian jangan lupa juga kalian mampir di YouTube-nya gua. Dari gua segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.